Di suatu malam terlihat sepasang muda-mudi yang sedang duduk berdua. Ternyata mereka sedang mengikuti acara kemah di sekolahnya. Bukannya berbaur dengan teman-teman mereka, mereka malah duduk menyendiri dan menceritakan tentang kehidupan keluarga mereka. Entah kenapa, tiba-tiba si pemuda terlihat meneteskan air mata, lalu sepatah kata keluar dari mulutnya. "Bolehkah aku merabamu?" Dengan tegas si gadis pun menolak permintaan pemuda itu dan dari sini cerita akan dimulai. Film berfokus pada seorang gadis cantik yang berada di sebuah pesta. Gadis itu bernama Emma. Di saat yang sama, tiba-tiba sahabatnya yang bernama Petrus datang menghampirinya. Di sana, ia terlihat begitu bahagia akan kedatangan Emma. Sementara dari kejauhan terlihat dua orang pria yang terlihat terpesona dengan kecantikan Emma. Pria itu bernama Eli dan Adam. Di sana Adam merasa sepertinya ia mengenal wajah cantik itu. Ia pun memberanikan diri menghampirinya. Dan ternyata benar, di sana Emma masih mengenal Adam. Karena dahulu Adam pernah ingin meraba Emma di acara kemah sekolah. Lalu Adam kembali memberikan rayuan kepada Emma dan menyatakan cinta. Mendengar itu Emma sedikit pun tak merasa percaya dengan ucapan Adam. Namun tiba-tiba ia mengajak Adam pergi ke sebuah acara esok hari. Mendengar ajakan Emma, Adam pun tak kuasa menolaknya. Tapi ternyata Emma mengajak Adam menghadiri acara pemakaman ayahnya. Ia pun merasa tak percaya karena ia mengira Emma akan mengajaknya berkencan. Lalu Emma memperkenalkan Adam kepada ibu dan adiknya yang bernama Kathy. Setelah waktu menjelang petang, Adam pun berpamitan dan berjanji akan menghubunginya. Tapi jawaban Emma sungguh di luar dugaan. Di sana ia mengatakan jika beruntung Adam tak akan bertemu dengannya lagi. Mendengar itu Adam hanya terdiam dan segera pergi dari sana. Setelah beberapa tahun berlalu, terlihat Petrus yang sedang berada di suatu acara. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan Eli dan Adam. Ternyata mereka masih saling mengingat satu sama lain. Tak disangka, Petrus ternyata bersama Emma dan Kathy. Di sana Adam merasa tak percaya bisa bertemu lagi dengan Emma. Tapi tiba-tiba seorang gadis muncul. Ternyata ia kekasih Adam yang bernama Vanessa. Adam pun memperkenalkan mereka kepada Vanessa, tapi tiba-tiba Emma berpamitan karena ia ada urusan yang harus diselesaikan. Tanpa memperdulikan Vanessa, Adam meminta nomor telepon Emma. Kali ini Emma memberikannya dan segera pergi dari sana. Head out. So Yeah, we should too. We really have to be somewhere now. Di suatu hari terlihat Adam yang sedang berada di lokasi syuting. Ternyata Adam saat ini bekerja di sebuah acara televisi milik ayahnya. Di sana ia terlihat begitu menikmati pekerjaan itu. Setelah acara selesai, asistennya yang bernama Lucy berpamitan untuk pulang. Sementara Adam segera pergi ke rumah ayahnya. Sampai di dalam mereka pun mulai bercengkrama layaknya seorang ayah dan anak. Tapi di tengah obrolan tiba-tiba ia melihat Vanessa berada di sana. Adam pun merasa terkejut melihat Vanessa tinggal bersama ayahnya. Ternyata Vanessa kini menjalin hubungan dengan ayahnya. Merasa tak setuju dengan hubungan itu, Adam pun segera pergi dari sana dan menemui sahabatnya yang bernama Ellie dan Wallace. Mendengar cerita Adam, mereka pun merasa tak percaya jika Adam dan ayahnya meniduri gadis yang sama. Lantas mereka menyarankan agar Adam mencari gadis cantik untuk tidur dengannya sebagai pelampiasan kekesalannya. Karena sudah terpengaruh oleh alkohol, Adam pun menuruti saran sahabatnya itu dan menelpon semua nomor gadis-gadis yang ada di handphonenya. Namun dari sekian banyak nomor belum ada satupun yang menyanggupinya hingga ia jatuh tersungkur di bawah pengaruh alkohol. Who are you? Esok paginya terlihat Adam yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia merasa bingung dengan keadaannya karena saat ini ia sama sekali tak mengenakan pakaian. Ditambah lagi ia melihat seorang wanita di hadapannya. Ternyata wanita itu bernama Shira. Ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Di saat yang sama muncul seorang pria botak yang juga tak dikenalnya. Lalu di saat yang sama Petrus juga muncul di sana. Ia pun merasa sedikit lega ada orang yang dikenalnya. Lalu Adam menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Petrus mengatakan jika semalam Adam sudah tidur dengannya dan memuaskannya. Mendengar itu Adam merasa tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Di tengah kebingungannya tiba-tiba Emma muncul di sana dan mengatakan jangan lagi menggoda Adam. Di sini Petrus langsung tertawa dan mengatakan jika semua yang ia katakan hanya sebuah lelucon. Lalu Emma mengatakan jika Adam ingin mengambil pakaiannya ikutlah dengannya. Tanpa pikir panjang, Adam langsung mengikuti Emma masuk ke kamarnya. Di sana Emma mengatakan jika semalam Adam mabuk dan mengirim pesan darurat kepadanya. Lalu Emma memberikan lokasi apartemennya. Sampai di sana Adam langsung melepas pakaiannya dan berjoget-joget seperti gajah yang mengayunkan belalainya. Mendengar cerita Emma, Adam pun hanya tertawa kecil. Tiba-tiba mereka berdua saling menatap tajam. Lalu Adam segera mendorong Emma ke ranjang dan terjadilah sesuatu yang diinginkan. Di hari berikutnya terlihat Adam yang mencoba menghubungi Emma, tapi ternyata ia juga berada di sana bersama seorang pria. Melihat itu Adam pun merasa sedikit kecewa, sepertinya Emma sudah mempunyai pasangan. Ditambah lagi Emma seakan cuek dan tak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah Emma selesai membeli makanan, ia langsung pergi bersama pria itu. Tapi tak berapa lama terlihat Adam yang mendatangi Emma di rumah sakit tempatnya bekerja. Melihat kedatangan Adam, Emma merasa tak percaya. Lantas ia meminta Adam untuk pergi dari sana karena ia sedang bekerja. Namun Adam mengatakan jika ia ingin memberikan sebuah balon sebagai hadiah karena Emma telah mau emprot-emprot dengannya. Tak ingin orang-orang mendengar itu, Emma pun segera menerimanya dan meninggalkan Adam untuk kembali bekerja. Di malam harinya terlihat Adam yang sedang bersama Ellie dan Wallace. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Emma untuk bertemu di rumahnya. Adam pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan ia pun segera kembali ke rumahnya. Dan benar saja, di sana Emma kembali mengajak Adam untuk emprot-emprot. Namun setelah ritual itu selesai, Emma langsung beranjak. Sebelum ia pergi, ia menanyakan apakah Adam selalu siap melayaninya setiap waktu. Adam pun mengatakan jika ia selalu siap kapanpun dan dimanapun. Namun Emma juga mengatakan jika ia hanya ingin hubungan saling membutuhkan, bukan hubungan percintaan. Tak ada pilihan lain, Adam pun menyetujuinya dan Emma pun segera pergi dari sana dengan meninggalkan sebuah ciuman. Dan sejak saat itu mereka selalu melakukan emprot-emprot di setiap waktu tanpa mengenal tempat. I let you die. Oh yeah? Hey, oh. Di hari berikutnya terlihat Adam yang nampak cemburu melihat Emma dengan teman prianya. Lantas ia mengirim pesan kepada Emma, lalu Emma segera menghampirinya dan mengatakan jika ia bukan pacar Adam. Oleh karena itu Adam tak perlu cemburu kepadanya. Lalu Emma segera kembali ke tempat kerjanya. Tak disangka di sana Katie sudah menunggunya. Ternyata Katie ingin memberitahukan jika ia akan segera menikah. Mendengar itu Emma pun turut bahagia dan mengucapkan selamat kepada adiknya itu. Di malam harinya terlihat Emma dan teman-temannya yang berada di apartemennya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata orang itu adalah Adam. Petrus pun segera membukakan pintu. Di sana Adam terlihat memberikan sebuah CD berisi lagu cinta untuk mengurangi rasa sakit Emma yang sedang datang bulan. Lalu Adam pun terlihat menyuapi Emma layaknya seorang kekasih. Sepertinya Adam mulai jatuh cinta kepada Emma. Hingga di pagi harinya mereka pun terlihat terbangun dari tidurnya. Entah kenapa tiba-tiba Emma meminta untuk mengakhiri hubungan mereka dan meminta Adam mencari wanita lain. Awalnya Adam mengira semua itu hanya lelucon, tapi ternyata Emma memang benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Mendengar itu Adam pun terlihat kecewa dan segera pergi dari sana.
Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Adam yang sedang duduk bersama dua sahabat wanitanya. Namun ternyata mereka berdua adalah pasangan LGTV. Adam pun hanya bisa melongo melihat kemesraan mereka berdua. Lalu Adam sengaja meminta Welles mengambil foto mereka bertiga. Lalu ia mengirimkannya kepada Emma untuk membuktikan jika ia bisa mendapatkan wanita lain. Padahal semua itu hanya pura-pura. Emma yang melihat foto itu pun terlihat cemburu. Lalu ia segera menghubungi Adam, tapi ia malah semakin tak tenang mendengar suara perempuan dari sana. Tak bisa lagi menahan rasa cemburunya, ia pun segera mendatangi rumah Adam. Mengetahui kedatangan Emma, Adam pun berpura-pura membuka sedikit celananya dan segera menemui Emma. Melihat celana Adam yang sedikit terbuka, Emma merasa semakin panas. Ditambah lagi ia melihat dua wanita keluar dari sana. Ia pun terlihat begitu murka, lalu ia langsung masuk ke rumah Adam. Tak ingin keadaan semakin kacau, Adam meminta dua sahabatnya itu untuk pergi dari sana. Karena amarah Emma semakin menggila. Lalu Adam segera membawa Emma masuk dan menaiki Emma. Di sini Emma baru menyadari jika ia masih membutuhkan Adam, namun ia belum mengakui jika ia telah jatuh cinta kepada Adam. Di hari berikutnya terlihat Adam yang menjemput Emma di tempat kerjanya. Emma pun terlihat begitu bahagia melihat Adam sudah berada di sana. Lalu mereka berdua segera pergi dari sana. Awalnya mereka terlihat begitu bahagia menikmati malam itu. Merasa ini waktu yang tepat, Adam pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Emma. Namun reaksi Emma sungguh di luar dugaan. Di sana ia langsung marah dan meminta Adam mencari wanita lain. Karena Emma hanya membutuhkan Adam untuk emprot-emprot saja. Akhirnya Adam pun berjanji tak akan menemui Emma lagi. Di sini terlihat Emma yang sedang melamun sendirian. Sepertinya ia baru menyadari jika ia merasa kehilangan Adam. Padahal malam ini adalah acara pernikahan Katie. Sementara di tempat lain terlihat Adam yang sedang berada di pesta keberhasilan acara TV-nya. Melihat kecantikan Lucy, Ali dan Welles menyarankan agar Adam mendekati Lucy. Karena ia juga tak kalah menarik dari Emma. Sepertinya ia akan mau jika diajak emprot-emprot oleh Adam. Mendengar saran mereka, Adam pun segera mendekatinya. Sementara di sisi lain terlihat Emma yang sudah berada di rumah Katie. Melihat Emma yang nampak sedikit murung, Katie pun menanyakan mengapa Emma terlihat tak bahagia di acara pesta pernikahannya. Ternyata Emma masih kepikiran dengan Adam. Di sini Emma baru mengakui sepertinya ia telah jatuh cinta kepada Adam. Tak ingin kakaknya terus-terusan murung, Katie pun meminta Emma untuk menghubungi Adam. Akhirnya Emma memberanikan diri menghubungi Adam. Di sana ia mengatakan jika ia merindukannya. Emma juga meminta Adam untuk menghadiri pesta pernikahan Katie. Tak ingin menambah sakit hatinya, Adam pun dengan sopan menolak undangan itu dan mengucapkan selamat untuk Katie. Lalu ia segera menutup teleponnya. Emma yang tak ingin kehilangan Adam pun segera bergegas mendatangi rumah Adam. Namun sesampai di sana ia malah melihat Adam bersama seorang wanita. Tak ingin merasa malu, Emma pun segera bersembunyi. Lalu ia kembali ke mobilnya dengan perasaan yang sedih. Sementara Adam yang sudah siap untuk memainkan onderdil Lucy mendengar handphonenya berdering. Ternyata Vanessa mengabarkan jika ayahnya masuk rumah sakit. Mendengar kabar itu, Adam pun membatalkan niatnya untuk menaiki Lucy. Lalu ia segera pergi ke rumah sakit. Sesampai di sana ia bertemu dengan Vanessa. Tapi bukannya menemani ayah Adam, Vanessa malah berniat ingin pergi ke sebuah pesta dan menitipkan anjingnya kepada Adam. Adam pun segera masuk untuk menemui ayahnya. Di sana ayahnya menanyakan mengapa Adam tak bersama Emma. Mendengar pertanyaan itu, Adam hanya terdiam. Lalu ia malah berpamitan dan berjanji akan menghubungi esok pagi. Sesampai di luar, Emma kembali menghubunginya. Lantas Adam mengatakan jika ia tak ingin mendengar suaranya lagi. Tapi tak diduga, ternyata Emma sudah berada di sana. Ternyata Sira yang mengabarkan jika ayah Adam baru saja masuk rumah sakit.
Di sana Emma kembali mengatakan jika ia sangat merindukannya. Sembari mendekati Adam, Emma juga mengakui jika ia telah jatuh cinta kepada Adam. Namun Adam tak mau percaya begitu saja. Di sini Adam mengatakan jika Emma mendekatinya, ia tak akan melepaskannya lagi. Mendengar perkataan Adam, Emma malah semakin berani dan langsung mencium Adam dan terjadilah adu jigong di sana. Kemudian Emma mengajak Adam untuk menghadiri pesta pernikahan Katie. Adam pun menyetujuinya dan mereka pun segera beranjak ke pesta itu. Dan film pun tamat. Ending yang begitu mengharukan.